Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Kita tahu kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar PPDB ya, atau penerimaan peserta didik baru, khususnya untuk di jenjang SMA ataupun SMK negeri se-Provinsi Jawa Timur ya, tahun 2023 ini. Di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi tentunya nih hal yang sangat penting ya, dan tentunya yang harus kalian pahami. Di sini nanti ada 5 tahap ya, ada 5 tahap dan juga ada 5 jalur. Nah, di dalam jalur ini tentunya nanti akan dibagi lagi ya. Nah, misalkan di tahap 1 itu ada beberapa jalur yang dipecah lagi ya menjadi bagian-bagian tersendiri. Nanti kita akan bahas. Terus yang paling penting ini teman-teman harus paham dulu ya. Jadi mau daftar di tahap berapa? Ya, nanti saya tuh ada 5 tahap itu saya mau daftar di tahap mana. Terus dan mau daftar di jalur apa ya? Misalkan teman-teman itu memiliki persyaratan ya, itu mau daftar di jalur mana. Jadi harus tahu mau daftar di tahap berapa dan juga mau daftar di jalur apa. Ini sangat penting. Yang berikutnya adalah tentunya ada berkas dan data yang harus disiapkan ya, mulai dari sekarang tentunya nanti di jalur ini ya, tentunya ada berkas-berkas yang harus disiapkan. Yang terakhir adalah jadwal pendaftarannya jangan sampai telat ya, karena ini waktunya sangat mepet ya, artinya sangat berurutan ya. Nah, nanti di dalam pembahasan video ini ya, kita akan membahas pertama tentang PPDB Jatim ini ada berapa tahap, terus nanti juga ada berapa jalur ya. Nah, nanti juga kita akan melihat kapan sih pendaftarannya, dan yang terakhir berkas dan data apa yang perlu dipersiapkan ya. Nah, untuk itu seperti biasa kita ingatkan dulu, mungkin bagi kalian yang baru melihat channel ini atau mungkin baru bergabung di channel ini ya, jangan lupa klik tombol like dan subscribe, silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Nah, bagi kalian yang suka baca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita mastiokade.com. Di sini kita akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan. Oke, kita mulai saja untuk 5 tahap dan juga 5 jalur ya, yang tentunya wajib kalian pahami. Yang pertama di sini sedikit kita berikan gambaran singkatnya ya. Jadi gambaran singkat nanti mungkin teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar ya untuk melengkapi informasi ini. Yang pertama, apa sih tahap dan juga jalur? Jadi apa sih tahap dan jalur ya? Karena kalau ada tahap dan juga ada jalur ya. Jadi sedikit saja untuk pengertian jadi tahap ya. Jadi ada tahap itu ada kita istilahkan ya sederhananya itu urutannya ya, langkahnya atau step atau proses atau rangkaiannya. Jadi itu bertahap ya. Atau berikutnya ini ada jalur ya. Jalur itu adalah bagiannya ya. Jalur itu bagian ya, arah atau pilihannya. Jadi nanti misalkan kalau teman-teman itu misalkan dari Surabaya ya. Surabaya ya, nanti mungkin ada teman-teman misalkan mau ke Malang ya, tentu di sini nanti ada arahnya ya. Jadi misalkan mau ke Malang, tentunya nanti di sini ada tahap yang harus dilalui ya. Misalkan kalau ke Surabaya Malang ya, misalkan teman-teman mau lewat Mojokerto dulu ya, ataupun lewat Pasuruan ya. Jadi dari sini ada tahapnya, ada stepnya. Nah, tentunya nanti ada jalurnya ya. Surabaya ke Malang mau naik jalur apa ya, misalkan mau naik bis ya, atau mau naik sepeda motor, ataupun mungkin naik kereta api ya kalau ada. Nah, ini ada tahapannya ya, jadi ada step-step tahapannya dan juga nanti ada jalur yang harus dilalui ya. Mungkin ini sederhananya saja, nanti teman-teman bisa menambahi di kolom komentar. Terus yang berikutnya, nah seperti yang sudah dijelaskan di dalam Juknis ya, di dalam Juknis PPDB Jatim ya, ini dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur ya, terkait dengan Juknis pelaksanaan PPDB. Nah, ini tentunya dijelaskan mengenai tahap dan jalur. Yang pertama kita langsung saja untuk tahap dan jalur ya. Di sini ada terbagi menjadi 5 ya. Yang pertama di sini ada tahap 1. Nah, tahap 1 ini yang paling banyak sekali teman-teman ya untuk jalurnya. Jadi di tahap 1 ini ada jalur afirmasi ya. Nah, ini perlu diingat bahwa afirmasi itu masih dipecah lagi ya. Jadi nanti teman-teman misalkan keluarga tidak mampu ya, ataupun anak buruh ataupun yang sebagainya. Selain jalur afirmasi, ini ada juga jalur perpindahan tugas orang tua atau wali. Nah, di dalam tahap 1 ini juga ada hasil lomba ya. Nah, di sini ada beberapa yang dipecah lagi jalurnya. Artinya nanti teman-teman harus memilih teman-teman itu memiliki syarat dan dokumen apa. Nanti teman-teman itu masuk di jalur mana ya, apakah afirmasi, apakah pindah tugas, apakah hasil lomba.
Nah, di sini misalkan untuk jalur afirmasi ini masih dipecah lagi menjadi 3 bagian ya. Nah, di afirmasi ini ada keluarga tidak mampu ya, dan afirmasi pendidikan menengah atau ADEM ya. Ini untuk afirmasi. Jadi di tahap 1 itu afirmasi ada beberapa jenisnya. Terus yang kedua ada anak buruh ya. Anak buruh ini juga masuk afirmasi. Terus ada penyandang disabilitas. Ini masuk di jalur afirmasi, nantinya pendaftarannya di tahap 1. Terus yang kedua ini ada jalur perpindahan tugas orang tua atau wali. Nah, ini juga teman-teman harus paham ya. Teman-teman itu mau pakai di jalur apa ya. Terus di sini misalkan di jalur pindah tugas orang tua, di sini ada pindah tugas orang tua ya, atau mutasi, misalkan dari kabupaten A ke kabupaten B dan seterusnya. Terus di sini ada anak guru ya, anak guru atau tenaga kependidikan atau anak TU. Jadi nanti masuknya di jalur perpindahan tugas orang tua ya. Jadi teman-teman harus memahami ini. Terus yang berikutnya di sini ada anak tenaga kesehatan atau anak nakes. Jadi anak nakes itu masuk di jalur perpindahan tugas orang tua. Terus yang berikutnya ada jalur prestasi hasil lomba. Lah di jalur prestasi hasil lomba ini juga dibagi lagi ya. Jadi nanti ada bidang akademik ataupun non akademik ya. Jadi teman-teman dilihat sertifikatnya itu masuk akademik atau non akademik sih, sehingga nanti ketika teman-teman melakukan pendaftaran pengisian data, teman-teman sudah paham ini masuk akademik atau masuk bidang lomba non akademik. Terus di jalur prestasi hasil lomba ini juga ada yang terbaru ya. Di sini ada golden ticket. Ini untuk ketua OSIS ya, untuk ketua OSIS itu masuknya di jalur prestasi hasil lomba. Terus ada juga untuk golden ticket untuk penghafal Al-Qur'an ya, ini juga masuknya di jalur prestasi hasil lomba. Jadi sehingga nanti ketika teman-teman mau daftar itu teman-teman sudah paham, oh saya mau daftar di tahap 1 ya, untuk misalkan jalur pindah tugas orang tua. Atau mungkin saya sebagai ketua OSIS ya, maka saya akan daftar di tahap 1 ya pada jalur prestasi hasil lomba. Itu seperti itu. Nah, nantinya ketika di tahap 1 ini ya, mungkin teman-teman yang sudah diterima ya, artinya sudah selesai ya. Jadi kalau sudah diterima ini artinya selesai. Ya, ketika diterima maka sudah selesai, karena teman-teman tentunya tidak usah mengikuti di tahap 2, 3, 4 ataupun di tahap 5. Tetapi bagi yang belum diterima ya, atau yang tidak diterima, nah ini silahkan mengikuti di tahap berikutnya ya, karena masih ada tahap 2. Atau mungkin bagi teman-teman yang tidak memenuhi persyaratan di tahap 1 ya, jadi tidak ada persyaratan, tidak ada kriteria di tahap 1, teman-teman bisa ikut di tahap 2, 3, 4 ataupun di tahap 5. Nah, di tahap 2, jadi misalkan tidak diterima ya, misalkan tidak diterima ataupun mungkin teman-teman tidak memiliki persyaratan, kalian bisa ikut di tahap 2. Nah, tahap 2 itu ada apa, Pak? Tahap 2 itu ada jalur prestasi nilai akademik. Ini khusus jenjang SMA. Jadi tidak bisa teman-teman itu memilih SMA dan SMK, jadi tidak bisa. Jadi ini pilihannya adalah atau. Jadi kalau tahap 1 teman-teman harus menentukan ya, mau daftar di SMA atau daftar di SMK. Jadi pilih salah satu ya. Nah, nanti kalau misalkan di tahap 2 ini teman-teman tidak diterima ya, nah misalkan tidak diterima, nah teman-teman masih bisa mengikuti di tahap 3. Di tahap 3 itu ada apa? Tahap 3 itu ada jalur yonasi SMK, khusus SMK saja, jadi SMA tidak ada. Nah, nanti kalau misalkan di sini sudah diterima ya, kalau sudah diterima ya otomatis sudah selesai, teman-teman tidak perlu lagi mengikuti tahap berikutnya. Nah, apabila belum diterima ya, ternyata di tahap 3 belum diterima, ini masih adalah di tahap 4, yaitu adalah jalur yonasi SMA. Ya, jalur yonasi SMA ini ya cukup SMA saja ya, tidak ada SMK-nya. Kalau misalkan belum diterima lagi di tahap 4, masih ada satu kesempatan lagi atau kesempatan terakhir, yaitu di tahap 5. Nah, tahap 5 yaitu ada jalur prestasi nilai akademik jenjang SMK. Nah, setelah ini sudah tidak ada lagi untuk pendaftaran di PPDB Jatim tahun 2023. Karena apa? Di PPDB Jatim tahun 2023 itu hanya ada 5 tahap. Jadi teman-teman harus bisa memastikan, harus bisa menentukan kalian itu mau daftar di jalur apa ya, tahap berapa, dan juga mau memilih jenjang SMA ataupun SMK. Atau mungkin teman-teman yang belum diterima ya mulai tahap 1 bisa ikut tahap 2 ya. Tahap 2 nggak diterima, ikut lagi tahap 3, ikut lagi tahap 4, sampai mungkin bisa diterima di tahap 5. Terus yang paling penting itu adalah teman-teman harus memahami untuk jadwalnya ya. Jadi teman-teman harus memahami untuk jadwalnya. Nah, di sini untuk jadwal pendaftaran ya, tentunya teman-teman harus paham ya bahwa kapan sih kalian harus daftar di jalur afirmasi ya, misalkan pindah tugas ataupun jalur prestasi hasil lomba. Terus kapan sih kalian harus daftar di jalur nilai akademik SMA ataupun yonasi SMK,
ataupun Yunasi SMA, ataupun kapan kalian harus daftar di jalur prestasi nilai akademik SMK. Ini teman-teman tidak boleh kelewat ya, karena mengingat ini jadwalnya ini sangat berurutan ya. Jadi misalkan ini tanggal tidak diterima di tahap 1 misalnya ya 27 ya, ini di berikutnya 27 sampai 28 itu harus daftar lagi di Yunasi. Nanti di sini tanggal 1 Juli ya, misalkan dari terima, maka 1 Juli sampai 2 Juli ini ada lagi di tahap berikutnya. Jadi jadwalnya sangat berurutan. Terus yang terakhir teman-teman, di sini ada kesimpulan atau yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah pahami dulu ya, kalian punya dokumen atau persyaratan apa, sehingga kalian akan bisa menentukan mau daftar di tahap berapa. Yang kedua, mau daftar di tahap berapa dan jalur apa. Nah, ini harus tahu ya. Jadi kalian harus menentukan dari sekarang. Berikutnya, ini mau memilih sekolah ya atau jurusan apa. Kalau sekolah tentunya ini untuk SMA. Kalau jurusan tentunya SMK. Ini juga harus diperhitungkan ya, apakah di dalam zona ataupun di luar zona ya. Mau memilih satu pilihan atau 2 pilihan, ataupun mau memilih 3 pilihan. Itu teman-teman harus menentukan. Yang terakhir, nah ini jangan lupa ya jadwal pendaftarannya, karena jadwalnya ini sangat berurutan sehingga teman-teman tidak boleh kelewatan ya. Silahkan dicatat untuk jadwalnya. Oke. Nah, cukup sekian saja teman-teman informasi yang dapat kami sampaikan. Nanti kita akan membahas terkait dengan berkas-berkas pendaftaran apa yang perlu kalian siapkan ya. Untuk itu teman-teman silahkan standby di channel ini, seolah nanti kita akan membahas seluruh kegiatan ya untuk PPDB Jatim di tahun 2023 ini. Cukup sekian saja informasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.